made a decision. We'll be announcing it very soon, and it'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all of the things. Istilah perang dagang selalu identik dengan adu tarif antara Amerika dan China. Namun, entah sebanyak apa dunia berubah, Donald Trump dengan kesadaran penuh juga mengenakan tarif impor yang tinggi kepada sekutunya di Uni Eropa. Faktanya, pemerintahan Trump mulai menggaungkan tarif 25% untuk produk Kanada dan Meksiko di awal masa jabatan. Alhasil, benturan tak terhindarkan menyusul sektor otomotif yang diperkirakan menderita mengingat dua negara tadi merupakan mitra dagang terbesar Amerika. Lalu bagaimana jika tarif 25% juga dikenakan pada Uni Eropa? Simak pembahasan berikut untuk melihat akhir dari hubungan tradisional Amerika dan Uni Eropa akibat kebijakan baru ala Trump yang mencekik. Trump, Uni Eropa hanya mengacaukan Amerika Serikat. Pemimpin Gedung Putih mengisyaratkan langkah-langkah perdagangan potensial selama pertemuan kabinet pertama di masa jabatannya yang kedua belum lama ini. Saat itu, Donald Trump menekankan pemberlakuan tarif 25% atas impor dari Uni Eropa dengan nada mengancam dan mengklaim blok ekonomi dan politik itu dibentuk untuk mengacaukan Amerika. Kami akan segera mengumumkannya. Ini akan menjadi tarif 25% secara umum dan itu akan terjadi pada mobil dan semua hal lainnya, katanya kepada wartawan. Trump juga menambahkan bahwa Uni Eropa hanya memanfaatkan negaranya dengan tidak menerima mobil dan produk pertanian dari Amerika. Saking kesalnya, ia mengklaim Uni Eropa telah dibentuk untuk melemahkan Amerika. Saya menyukai negara-negara Eropa. Saya kira saya berasal dari sana di beberapa titik, sudah lama sekali kan? Tetapi Uni Eropa dibentuk untuk mengacaukan Amerika Serikat, itulah tujuannya dan mereka telah melakukannya dengan baik. Tapi sekarang saya adalah presiden. Lanjutnya lagi seperti dikutip CNBC. Seperti diketahui, pemerintahan Trump memang menjadikan peningkatan tarif ini sebagai prioritas untuk mengatasi apa yang dia lihat sebagai hubungan perdagangan yang tidak adil dengan sejumlah negara mitra dagang Amerika. Khawatir, tapi tidak perlu takut. Sehari setelah pernyataan Trump yang kontroversial, Uni Eropa langsung saja menepis sembari memperingatkan bahwa mereka akan melawan tarif untuk semua produknya dengan keras. Sebelumnya, Trump menyebut pembentukan Uni Eropa memperdaya Amerika Serikat. Karena itu, ia hadir bak pahlawan, yang katanya bakal menghentikan tujuan bejat Uni Eropa di bawah kepemimpinannya. Federasi Grosir, Perdagangan Luar Negeri, dan Layanan Jerman Antonin Finkelnburg mengatakan tarif sebesar 25% untuk barang-barang Uni Eropa yang masuk ke Amerika akan menciptakan situasi yang sulit. Tetapi bukan tidak mungkin bagi perekonomian Jerman. Katanya kepada BBC, mewakili para pebisnis. Kami khawatir tetapi kami tidak perlu takut, ia menambahkan. Menurut hemat Finkelnburg, produk-produk industri mobil Jerman populer di Amerika, sehingga mereka tidak akan terpengaruh secara langsung oleh tarif. Di sisi lain, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, ikut merespons dan melakukan serangan balik dalam keterangan di media sosial. Uni Eropa tidak dibentuk untuk memperdaya siapapun, kata Tusk dalam postingan di X. Sebaliknya, organisasi ini dibentuk untuk menjaga perdamaian, membangun rasa hormat di antara negara-negara anggota, menciptakan perdagangan yang bebas dan adil, serta memperkuat persahabatan transatlantik kita. Sesederhana itu. Perdana Menteri yang juga memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa itu menambahkan. Ekonomi Eropa praktis terpukul. Benar bahwa skala penuh tarif baru Amerika masih belum jelas. Selain karena belum waktunya dalih pihak Uni Eropa yang tak terpengaruh membuat kedua kubu tampak seimbang dalam segi intervensi. Namun, tahukah kalian sebanyak apapun Uni Eropa menyangkal,
kekhawatiran akan dampak signifikan terhadap ekonomi di negara-negara regional tersebut tetap membayangi. Sebagai gambaran, pasca pengumuman tarif besar-besaran sebesar 25% pada impor baja dan aluminium pada 10 Februari lalu, saham di industri baja turun dengan ArcelorMittal dan Voestalpine turun sekitar 2%. Beberapa hari kemudian, Bank Sentral Eropa dalam sebuah laporan lantas menyoroti tarif perdagangan sebagai salah satu tantangan utama ekonomi Eropa. Ketidakpastian tidak terbatas pada saham. Di pasar valuta asing misalnya, penerapan kebijakan tarif baru telah memperkuat dolar Amerika sehingga melemahkan nilai dan stabilitas euro. Sementara dilihat dari kebijakan tarif impor mobil, tantangan signifikan bagi industri otomotif Eropa lah yang praktis menjadi sorotan. Laporan yang diterbitkan oleh firma penasihat ekonomi Oxford Economics memperingatkan, jika tarif 25% dikenakan pada impor mobil ke Amerika, maka ekspor mobil Jerman ke sana dapat turun sebanyak 7,0% dan ekspor Italia ke Amerika dapat turun hingga 6,1%. Ini bukan hambatan bagi produksi mobil Jerman. Ini badai yang dahsyat, kata Sander Tordoyer, kepala ekonom di lembaga pemikir Center for European Reform. Saham produsen mobil langsung anjlok. Konsekuensi yang diterima secara kontan oleh Uni Eropa mungkin terkesan dilebih-lebihkan. Tapi jangan lupa bahwa yang mereka hadapi adalah Amerika Serikat, pemilik ekonomi terbesar dunia dengan sistem kapitalisnya yang sudah matang. Melansir Reuters, saham di beberapa produsen mobil terbesar Eropa nyatanya bergerak turun pada Kamis 26 Februari. Setelah Presiden Trump mengumumkan tarif timbal balik sebesar 25% untuk mobil Eropa dan barang-barang lainnya, di mana indeks STOXX 600 turun 0,7%, sedangkan indeks DAX 40 Jerman dan CAC 40 Prancis masing-masing turun 0,6%. Saham mobil mewah juga melemah pada Kamis pagi. Mengutip indeks Deutsche Börse Xetra, BMW turun 2,6% dan Porsche turun 2,4%. Harga saham Tesla bahkan mengalami penurunan lebih tajam dan mengawali hari itu dengan penurunan 4% pada indeks Nasdaq. Di sisi lain, harga saham Ferrari turun 4,9% pada penutupan pasar Rabu malam menurut Bursa Efek New York. Adapun Mercedes-Benz mengalami penurunan saham yang tipis yakni 1,6% pada Kamis pagi. Tren yang melemah juga mempengaruhi perusahaan mobil lain. Euronews dalam rinciannya mencatat Volkswagen turun 1,5% menurut indeks Deutsche Börse Xetra dan Volvo Car AB turun 3,5% menurut indeks GTX Jerman. Adapun Stellantis turun 1,1% dalam perdagangan prapasar menurut NYSE. Berbanding terbalik dengan Ford Motor Company yang naik 0,5% dalam perdagangan prapasar di Bursa Efek New York. Perdalam keretakan Amerika Serikat dengan Eropa. Sadar atau tidak, pemerintahan Trump telah menargetkan Uni Eropa dalam berbagai lini. Mulai dari perdagangan sampai teknologi, hingga yang paling nyata adalah kebebasan berpendapat dalam keterlibatannya lewat perang Ukraina. Rangkaian panjang dari peristiwa ini kemudian saling terkait, menghadirkan pertanyaan sejauh mana Trump akan membawa keretakan di antara Eropa dan Amerika. Faktanya, keputusan Presiden Amerika dalam memberlakukan tarif di Eropa menghadirkan keretakan di tengah hubungan transatlantik yang sebelumnya harmonis. Keduanya pun kian intens melayangkan ancaman, seolah-olah mereka sudah menjadi musuh bebuyutan sejak dulu. Di tengah keretakan transatlantik itulah, Audan O'Riordan yang merupakan anggota Parlemen Eropa dari Dublin mencap perang dagang Trump sebagai serangan terhadap pekerja. The Sun mencatat ancaman terkait tarif 25% terhadap Uni Eropa disebutnya tidak hanya memberi tekanan pada ekonomi Eropa. Lebih jauh, mereka juga menyasar pekerja, keluarga, dan komunitas di Irlandia juga seluruh Eropa.
Kondisi ini kemudian diperburuk dengan peringatan Trump bahwa Washington akan mencabut jaminan keamanan bagi sekutu-sekutunya di Eropa. Hubungan Amerika Serikat dengan Eropa memasuki babak baru. Entah seperti apa relasi mereka di masa depan, menurut kalian benarkah riwayat Uni Eropa akan dibuat tamat setelah disasar dari segala sisi?